Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airallah lakum fiha khair. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam kajian kuliah subuh. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan tadarus mengkaji ulang berkaitan dengan kurban, walaupun mungkin dari sisi yang lain. Saya selalu berhusnudon bahwa bagi kita kaum muslimin yang sudah berulang kali melaksanakan ibadah kurban, saya kira tata cara pelaksanaan ibadah kurban itu sudah dipahami. Tinggal bagaimana kita lebih mendalam lagi memahami tentang arti dari kurban. Judulnya adalah kurban untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa artinya kurban dilaksanakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar istilah atau kata kurban, kira-kira yang terbayang dalam pikiran kita apa? Menyembelih hewan, mencit sapi gitu ya. Pasti kan begitu ya. Jadi yang terbayang dalam diri kita kurban itu kaitan dengan hewan yang sudah ditentukan, yang disembelih pada waktu yang telah ditentukan. Nah, sebenarnya kurban itu bukan sekadar menyembelih hewan kurban sebenarnya. Bahkan sembelihan hewan kurban itu dalam hadis diistilahkan dengan udhiyah. Bahwa udhiyah itu bagian dari kurban. Tapi kurban sebenarnya bukan hanya sekadar udhiyah, tetapi itulah yang populer. Sehingga kita menggunakan istilah panitia kurban, tidak panitia udhiyah. Jadi itu hampir mirip-mirip dengan antara halal bihalal dengan silaturahmi gitu Pak. Nah, gitu. Jadi kita apakah sama antara halal bihalal dengan silaturahmi? Nah tentu beda itu Pak ya. Gitu. Kalau silaturahmi itu adalah perintah yang bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Tapi kalau halal bihalal bisa nggak dilakukan kapan saja? Tidak, halal bihalal itu pasti kaitannya dengan Idul Fitri di bulan Syawal. Nah, bahwa apakah halal bihalal itu silaturahmi? Ya, bisa jadi mungkin bagian lah gitu ya, bagian dari silaturahmi. Nah, kurban beda dengan udhiyah. Jadi kalau udhiyah itu dibuhu hayawanin makhsusin biniyatil taqarrubi ilallahi ta'ala fi waktin makhsusin. Jadi udhiyah itu adalah sembelihan hewan tertentu. Jadi tidak semua hewan itu menjadi udhiyah, jadi hewan yang sudah ditentukan. Dilaksanakan, disembelih dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Jadi sekalipun hewannya sapi, domba, itu ada waktunya. Tidak semua hewan sapi atau domba yang disembelih itu dikatakan udhiyah. Sementara kurban, kalau kita mengambil definisi
Wahbah al-Suhaili misalkan dalam tafsirnya Al-Munir, kurban itu ialah huwa ma yutaqarrabu bihi ilallah minadz dzabaih wa ghairiha. Kata beliau, kurban itu adalah ma, sesuatu atau apa saja, yutaqarrabu bihi, yang sesuatu itu dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa sesuatu itu? Minadz dzabaih, yaitu hewan sembelihan, wa ghairiha, dan yang lainnya. Nah, jadi ada kata-kata wa ghairiha, berarti sesuatu yang bisa dijadikan jalan, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bukan hanya sembelihan, tapi juga ada lainnya yang juga bisa dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, diantaranya di surat At-Taubah ayat 99. Nah, di makalah bisa dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidu ma yunfiku kurbatin indallahi wa sholawatir rasuli ala innaha kurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Nah, di surat At-Taubah ayat 99 Allah berfirman, wa minal a'rab, dan di antara al-a'rab. A'rab itu artinya orang Arab Badui, Arab kampung barangkali gitu ya. Karena nanti ada istilah Arabi, ada istilah A'rabi. Nah, kalau Arabnya Arab ngotak itu disebut Arabi. Kalau A'rab itu biasanya Arab kampung, Arab Badui. Nah, gitu, Arab pasisian gitu ya. Gitu. Kan diurang kayak ayah orang kampung, ayah orang kota gitu. Malah diurang mah hayam ge ayah hayam. Nah, ada orang-orang A'rab gitu. Yang kata Allah, si A'rab itu mayyu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi ada di antara orang A'rab itu yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Wa yattakhidu ma yunfiku kurbatin inallah, dan orang Arab itu menjadikan ma yunfiku, apa yang dia infakkan itu, kurbatin indallah, dijadikan atau dijadikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ma yunfiku, apa yang dia infakkan, dia jadikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa sholawatir rasul, dan untuk mendapatkan sholawat dari Rasul. Nah, kalau kita perhatikan di ayat ini, bahwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu kan tidak hanya dengan pengertian kurban hewan. Gitu. Al-A'rab ini telah menjadikan apa saja, ma yunfiku, apa yang diinfakkan. Apa infak itu, Pak? Infak itu yang dikeluarkan. Jadi kita mengeluarkan. Tetapi biasanya infak itu berkaitan dengan materi. Beda dengan sodakoh. Kalau sodakoh itu lebih umum. Bisa materi, bisa non-materi. Gitu. Maka ada istilah senyum saja adalah sodakoh. Bahkan di hadis itu menuangkan air untuk saudaranya adalah sodakoh. Tak nama China tadi dicicikin banyak, tapi pas dikemas gitu. Jadi upami masihkan cai kemasan, nah itu sodakoh gitu. Jadi sodakoh itu lebih umum. Nah, kalau infak itu dengan harta. Apa yang diinfakkan? Nah, kalau kita hubungkan dengan surat Al-Baqarah, ketika Allah menjelaskan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang bertakwa itu adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata
wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi apa yang diinfakkan itu? Yang diinfakkan itu adalah mimma razaqnahum. Kata Allah, sebahagian dari apa yang kami berikan. Jadi apa yang kami berikan kepada mereka, lalu mereka menginfakkan. Jadi yang diinfakkan itu pemberian dari siapa? Nah, dari Allah. Jadi Allah memberikan kepada kita, lalu kita memberikannya lagi kepada yang lain. Jadi yang kita berikan itu bukan dari kita sebenarnya, tetapi dari Allah yang diberikan kepada kita. Mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kita sekadar apa saja, sebagai apa? Perantara saja sebenarnya, yang menyalurkan kita itu. Itu kan hakikatnya begitu. Lalu oleh kita disalurkannya berapa persen? Dari Allahnya berapa persen? Kan gitunya. Jadi asa era ya, seharusnya banyak gitu. Dari Allahnya itu 100% kepada kita. Lalu kata Allah keluarkan berapa persen? Ya mungkin 20%, 10%, 2,5% gitu ya. Ah jarang jika apa 20% itu ya. Gitu. Nah, coba saja yang kita infakkan itu biasanya berapa gitu. Seberapa persen? Asal daerah apa aja gitu sebetulnya gitu ya. Jadi lamun nginfakin ukur 2.000 sebenarnya berapa persen itu kan gitu. Pak Budi tak lebih hafal ini karena bab ngitung persentase gitu ya. Gitu. Jadi infak itu begitu. Bukan tapi rasa santai asal urang gitu ya. Urang aduh asal lebat. Padahal kata Allah mimma razaqnahum yunfikun. Jadi apa yang kami berikan kepada mereka lalu mereka menginfakkan. Maka sebenarnya seharusnya secara teorinya apa yang kita infakkan itu seharusnya harus sesuai dengan yang memberikan kepada kita. Jadi sebagai penyalur harusnya tergantung yang ya karena penyalur Pak gitu. Nah, terserah nanti yang memberikan kepada kita harusnya apa. Ya setidaknya yang kita keluarkan itu harus karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang memberinya, lalu kita meneruskannya. Ya, seharusnya aturannya pun harus sesuai dengan aturan yang memberikan gitu. Tapi dia kadang-kadang kita mulai mengatur gitu ya, bahkan merasa ini adalah saya gitu. Nah saya kira itu wajar, kecuali orang bertakwa. Makanya Allah di ayat itu orang bertakwa itu memang sikapnya seperti itu, bahwa dirinya itu hanya sekadar menyampaikan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita lihat di surat lain, misalkan surat Al-Imran ayat 134, ketika Allah menjelaskan orang bertakwa, mereka infaknya gimana? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi kalau di surat Al-Baqarah itu menginfakkan, nah kalau di surat Al-Imran lebih jelas lagi. Menginfakkannya itu fis-sarra wad-dharra. Fis-sarra dalam keadaan senang, bahagia, ada wad-dharra dalam keadaan sulit, susah, barangkali juga sangat terbatas. Jadi orang bertakwa itu orang yang berinfak kapan saja, dalam keadaan seperti apapun. Tapi kenapa Allah seperti itu ya? Dan Allah tidak menyebutkan infaknya itu berapa gitu. Oh ternyata sedang menjelaskan bahwa ada yang lebih penting dari sekadar jumlah dan nominal. Apa Pak yang lebih penting dalam infak itu? Mental, ikhlas, mentalitas. Kenapa? Karena yang diinfakkan itu bisa apa saja sesuai dengan keperluan pada waktu itu. Mungkin bisa dengan kurma, kalau memang di tempat itu kurma yang dibutuhkan. Mungkin bisa dengan keresek, begitu banyak. Keresek. Kan kurban butuh pakai keresek. Nah, bisa saja dalam bentuk itu mungkin. Atau itu makanan gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting apa yang harus diinfakkan, karena ada yang lebih penting adalah mentalitas untuk selalu berinfak. Itu yang paling bahaya. Kalau mental infaknya sudah tidak ada, itu sangat berbahaya. Jadi sekali lagi, infak yang dituntut oleh Allah dan ciri orang bertakwa bukan persoalan apa yang harus diinfakkan, tetapi membangun mentalitas infak. Jadi di pikiran nanti hayang merek gitu Pak istilahnya. Jadi dalam pikirannya itu apa yang harus saya berikan, bukan dalam pikirannya apa yang
saya harus terima rek menang naon urang kikian. Nah, itu bukan mentalitas orang bertakwa. Gitu. Kan banyak sekarang yang hilang itu mentalitasnya gitu. Ini lebih berbahaya gitu. Lamun bahasa yang populernya itu sok saya dibantu. Nah, gitu. Cair lah pokoknya mah, tapi 5%, 10% gitu. Bari orang itu punya kemampuan, punya kewenangan, punya kapasitas. Tapi karena memang mentalnya sudah terganggu, walaupun untuk membantu orang, masih juga harus minta bagian, minta jatah. Nah, terlebih nanti kalau kita lihat dalam urusan kurban gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu di surat Al-Baqarah ayat 127 gitu. Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk meninggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim, lalu oleh Allah untuk ditinggikan karena sudah terkubur gitu. Jadi pondasinya masih ada. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah itu, barangkali kalau sekarang itu ada bagian ngaduk, ada bagian nembok gitu ya. Itu berdua Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kerjakan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu aya numer upah Pak gitu. Itu dibedakan antara kuli sareng tukang gitu ya. Pokoknya mah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu berdua untuk melaksanakan pekerjaan itu karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai pekerjaannya itu, maka Nabi Ibrahim berdoa. Doanya itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Persis seperti kita setelah ibadah saum, karena ibadah saum itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua aktivitas ibadah yang ada di dalamnya. Begitu selesai Idul Fitri, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi Nabi Ibrahim ketika selesai dia berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah apa yang sudah diterima, ya apa saja yang telah kami lakukan yang diperintahkan oleh Engkau. Nah, sehingga ada ulama mengatakan bahwa seharusnya kalau berkaitan dengan perintah Allah langsung itu tidak perlu minta upah kepada yang lain gitu. Harusnya begitu gitu. Karena ini yang perintahnya adalah Allah. Beda kalau proyek gitu Pak. Kalau perintah ini perintah orang, ini kerjakan ini buat ini. Nah, itu baru kata Rasulullah berikan upah itu sebelum keringatnya gitu. Untuk dipahami, wah Rasul berarti ngajarkan ke ikhlasnya kudu diburuhan, bukan, karena pekerjaan itu ada hubungan dengan manusia. Tapi ketika perintah itu adalah perintah Allah, apakah kita harus minta kepada manusia gitu? Seperti perintah kurban atau bab jenazah misalkan Pak gitu ya. Kan kalau jenazah itu sampai oleh Allah diburuhan, siapa yang mensolatkan saja gini pahalanya, mengantarkan ke kuburan, itu kan sampai ayat 1 kirot, 2 kirot, itu kan Allah menjanjikan itu. Kenapa kalau urusan-urusan yang seperti itu yang seharusnya sebagai kewajiban itu harus masih meminta, padahal kayak mana kalau mau bisa tuh itu ya itu. Jadi urusan-urusan yang memang diperintahkan oleh Allah itu ya, itu kaitannya dengan Allah, nanti Allah yang akan memberikan pahala. Apakah tidak boleh? Silakan, boleh-boleh saja. Cuman apakah hanya itu yang kita akan dapatkan gitu Pak? Apakah kita tidak mau mendapatkan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi bukan persoalan boleh tidak boleh. Ya silakan Pak gitu. Bapak sholat, setelah sholat misalkan terus minta KDKM Pak, abi atau sholat subuh ya buruhannya pada KDKM gitu kan, beren manena pahalanya teh sakit tuh berat gitu ya. Nah itu Pak, jadi harus dibedakan gitu, bahwa pekerjaan itu memang sebagai pembuktian dari sebagai seorang mukmin. Ketika Allah menyuruhnya maka kita pun melaksanakannya. Nah kembali ke sini, jadi orang Arab itu mereka menjadikan apa yang diinfakkan, infak itu tadi bisa apa saja, atau tentang mentalitas. Jadi orang bertakwa,
orang yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berpikir apa yang bisa saya berikan, bukan akan mendapatkan apa saya. Nah, seperti A'rab. Kan A'rab itu Pak, gambaran saya itu A'rab itu orang kampung gitu ya. Jadi kampungan lah gitu ya. Biasanya kan orang kampung itu mungkin lugu dari sisi pengetahuan, keilmuan tidak terlalu tinggi. Tapi bagaimana A'rab ini seringkali dimunculkan dalam hadis misalkan atau ayat Al-Quran, itu cukup cerdas gitu. Jadi polos, jujur, cerdas. Layaknya orang kampung, kan biasa kami orang kampung gitu banyak. Beda dengan orang kota gitu. Orang kampung mah sok orang ke kampung, orang teu apal alamat nanyakeun, da orang kampung mah nepikeun ka jiga nate penasaran hayang nepi ka jelas gitu. Di mana imahna, di mana alamatnya, bila perlu diantar gitu nya. Sok coba di kota nanya, mau ke Balai Endah mana? Naik aja tuh mobil gitu. Lewat semuanya makan gitu. Orang kampung kan beda. Wah, bikin enggak ditunjukkan. Eta cuma gangga eta chatna eta eta itu sampai detail gitu. Ya mungkin beda kebiasaannya dan lingkungannya. Nah, apalagi di ayat ini, di ayat sebelumnya ayat 898 itu juga tentang A'rab tapi sangat berbeda. Nah, kalau yang ini A'rabnya itu iman kepada Allah, iman kepada akhir, dan dia menjadikan apapun yang dia keluarkan sebagai bagian dari kurbatin indallah. Ingin menjadikan bahwa apa yang dia infakkan itu, infak itu tadi, apa saja yang kita keluarkan. Ada nggak kita pengeluaran setiap hari? Pasti ada pengeluaran setiap hari. Untuk keluarga, untuk anak, untuk jajan anak, untuk SPP anak, apa saja yang dikeluarkan, itulah infak. Jadi, apa yang kita keluarkan sebenarnya infak. Memang ada yang infak, ada yang sodako, ada yang zakat. Ada yang wakaf, ada yang hadiah, ada yang wasiat, mungkin beda-beda. Tapi infak adalah pengeluaran. Yang penting setiap kita pasti ada pengeluaran. Walaupun jumlahnya bisa macam-macam, tergantung kebutuhannya. Dan setiap hari itu ada yang kita keluarkan. Nah, orang Arab, dia tidak mau apa yang dia keluarkan itu sia-sia, tidak menjadi sesuatu yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh saya mengeluarkan, kalaupun tidak karena Allah tetap dikeluarkan. Nah, maka Arab cerdas sekali. Tapi penting disebut kecerdasan spiritual mungkinnya gitu. Jadi secara akademik barangkali tidak terlalu cerdas, tetapi secara spiritual dia sangat cerdas. Budak hayang jajan, bere kurang. Nah, orang Arab mah mereka berpikir ini harus jadi infak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pak SPP keluarkan. Jadi semua yang dikeluarkan itu dia jadikan dalam rangka qurbatin indallah. Yang kedua, apa yang diinfakkan itu adalah dijadikan sebagai sholawat Rasul. Apa sholawat Rasul? Nah, kita sering mendengar istilah sholawat kepada Rasul. Apa sholawat? Gitu ya. Sholawat itu kan jama dari sholat. Sholat itu artinya doa. Sholawatir Rasul artinya doa Rasul. Terlebih kalau kita lihat di surat At-Taubah ayat ke-100 itu ada kaitan dengan zakat. Kata Allah, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Jadi Rasul diperintah oleh Allah, sholli alaihim. Apa sholli alaihim? Doakan mereka yang berzakat. Ini tugas amilin. Jadi amilin itu bukanlah tugasnya ambilin, tapi juga mendoakan begitu. Hari karena ngambil nama meniu gitu ya, tapi nggak doakan. Nah, padahal itu kata Allah, sholli alaihim, wahai Muhammad, sholli alaihim, doakan mereka yang berzakat itu. Inna sholataka sakanulahum, karena doamu itu akan menenteramkan mereka. Nah, di ayat ini A'rab ketika dia menginfakkan, maka yang terbayang dalam pikirannya, dia pun berharap akan mendapatkan doa dari Rasul. Bahkan di tafsir As-Sa'di itu bukan hanya doa, tapi keberkahan dari Rasulullah. Ya memang Rasul sudah tidak ada, tetapi doa untuk orang zakat infak itu pernah diperintahkan oleh Allah untuk Rasul mendoakannya. Gitu. Setidaknya kan begitu.
Lalu apa kata Allah di ayat selanjutnya? Ala innaha qurbatul lahum. Nah, oleh Allah diterima. Ala, ketahuilah, innaha, sesungguhnya dia itu adalah kurbah, sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Luar biasa. Jadi A'rab yang orang biasa-biasa, tapi pikirannya sangat luar biasa. Apa yang dia harapkan dan apa yang dia keluarkan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, ala innaha qurbatul lahum. Itulah kurbah. Benar apa yang kamu berikan itu adalah sebagai bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, apakah ini hanya berlaku bagi orang Arab? Tidak, tentu saja. Apa yang dilakukan oleh Arab itu juga harus dilakukan oleh kita saat ini. Jadi setiap kita mengeluarkan, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. So, Bu, daina misalkan anak incu hayang jajan can gogorelengan macam dibere. Geus gogoreng karek bere yeuh jeung. Akhirnya teh duit keluar, jadi infak moal. Ya mudah-mudahan mah bos. Belum tentu karena ibu memberinya ge bari ambek-ambekan kan gitu. Da anggar budak teh tiap rek minta da si ibu ieu mah lamun can ngagoreleng can. Nah, jadi coba niatkan. Jadi kita akan dapat dua keuntungan. Satu, mendapatkan ucapan terima kasih atau doa dari yang menerima. Kedua, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Itu kan. Jadi yang dia infakkan diterima oleh Allah sebagai mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sampai di situ. Kata Allah, sayudkhiluhumullah bi rahmati. Allah akan memasukkan Arab yang berinfak karena Allah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu, Allah masukkan bi rahmati, di dalam rahmatnya Allah. Ada ulama mengatakan bi jannati, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebar banyak gitu. Jadi sayang infak jika namanya ayeuna. Kita niatkan setiap hari begitu. Allah akan memasukkan. Nah, ingat, kalau Allah mengatakan akan memasukkan, artinya pasti. Nah, pasti itu. Beda dengan kita. Kalau kita akan itu, kalau ditaruh sama Bapak Ibu. Ahad Pak Ibu subuh badai mau selima. Tuh, kan gitu jawabnya. Insya Allah, nah itu pasti abdi badai. Karena kita tidak tahu apakah ahad depan itu kita masih ada. Allah. Apakah walaupun masih ada, apakah kita punya kemampuan, kesempatan untuk dapat hadir, itu kan juga tidak tahu. Artinya kalau kita mengatakan akan, itu belum tentu, belum pasti. Tapi kalau Allah mengatakan akan, pasti. Karena tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Apa yang menghalangi Allah? Tidak ada yang bisa, karena Allah itu berkuasa. Beda dengan kita. Nah, itu ya. Jadi, kembali ke situ. Berarti kurban itu bisa dengan hewan yang biasa kita pahami, nanti tanggal 10 Dzulhijjah itu juga disebut kurban. Tapi sebenarnya kurban itu bukan hanya berkaitan dengan sembelihan. Jadi kurban itu kalimat yang lebih umum dari sekadar menyembelihan kurban. Jadi kemah bisa diganti panitia udhiyah. Tapi tidak populer banyak gitu. Jadi orang malah jadi bertanya kita naon cenah panitia udhiyah gitu ya. Jadi wios kenwe panitia kurban. Tetap kurban itu digunakan. Tapi kita harus punya pemahaman dari sekarang bahwa kurban itu ternyata kalimat yang terlalu umum, artinya sesuatu yang sangat mencakup. Bahkan nanti ada hadis suatu saat mungkin kita bisa kita jelaskan. Jadi kurban itu bisa dengan materi, bisa dengan non materi. Bahkan nanti ada kurban itu dengan non materi. Nah, tapi kita jelaskan yang ini dulu. Jadi kurban itu bisa apa saja yang kita keluarkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjadi dasar hukum kurban itu apa? Atau udhiyah itu? Di surat Al-Hajj ayat 36, 37 di makalah nomor berapa, Mak? Nomor 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alna halakum min sya'airillah. Wal budna.
Nah, biasa diartikan unta. Dan unta-unta, ja'alnaha, kami menjadikan unta-unta itu lakum bagi kamu min sya'airillah, bagian dari sya'airillah. Sya'air, sya'air itu jamak dari sya'iroh. Sya'iratun jamaknya sya'air. Apa sya'air itu? Saya baca di tafsir, sya'airillah itu adalah a'lami dini ad-dhahir. Itu adalah tanda-tanda yang dijadikan oleh Allah. Tanda itu berkaitan dengan agama. Jadi di kita ada istilah syiar. Itu Pak ya. Ini syiar agama, syiar. Syair, syairoh. Nah, sebetulnya syiar itu aklam, jadi tanda-tanda, atau bisa berupa hewan atau bisa berupa tempat gitu. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang disebut sebagai tanda-tanda agama. Misalkan di Mekah itu tidak semuanya Pak. Di Mekah itu ada bagian atau tempat, ada Sofa, ada Marwa, itu ya, ada Arafah, Musdalifah. Itu adalah syair. Tidak semua kawasan Arab itu menjadi simbol-simbol, tanda-tanda yang dijadikan bagian tindak pelaksanaan ibadah. Tidak. Tapi ada yang ditentukan. Tidak semua hewan itu bisa dijadikan alat hewan untuk berkurban. Tidak. Walaupun hewan itu banyak. Hayam misalkan gitu. Entog, meri, itu dia mau beda kurban ku meri, mau bisa gitu banyak. Daima hayamna ge seharga sapi misalkan gitu, tidak bisa, karena ini bukan persoalan daging kurban itu, tapi persoalan tentang sya'airullah, yaitu barang-barang tertentu, hewan-hewan tertentu yang dipilih oleh Allah dijadikan sebagai bagian dari prosesi beribadah kepada Allah. Itu arti sya'airullah. Nah, di tafsir disebutkan allati ta'budullaha biha ibadah. Ta'budu Allah biha ibadah. Yang hamba itu akan beribadah kepada Allah lewat tadi benda-benda, barang-barang, binatang-binatang yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya ketika bicara kurban, jangan dalam pikiran kita daging, babagi daging, pokoknya mah sing memuaskan dagingnya, bukan itu. Itu mah hal lain, bahwa nanti kita akan ngabagi daging, kita akan bagian daging, itu mah hal yang lain. Ada yang lebih esensial dari kurban adalah nanti ada tata cara yang harus diperhatikan. Kan yang penting mah sholat berjamaah itu akan dapat pahala 27. Benar, sholat berjamaah itu 27, tapi ada yang lebih penting dari sekadar itu. Bagaimana tata caranya, bagaimana kaifiatnya, itu harus diperhatikan. Nah, dalam kurban, alhamdulillah, tahun kemarin bagian 5 kilo, nah itu kan, jika ayana naik jadi 6 kilo, gitu, sesuai dengan berat badan, misalkan gitu. Tidak begitu ya. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Karena kurban adalah min sya'airillah. Sya'air itu jama dari syairoh, yang kemudian di kita lebih dikenal dengan istilah syiar, gitu ya. Oh, supaya jadi syiar Islam gitu kan gampang kita menggunakan istilah itu. Walau apakah syiar itu dari syair itu, dan kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan syiar itu. Apakah syiar itu rame atau bagaimana gitu ya. Yang jelas kalau misalkan syair atau syairoh dalam bentuk mufradnya itu berkaitan dengan hal-hal tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada kaitan dengan waktu, misalkan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dijadikan oleh Allah sebagai bulan haram misalnya. Itu bagian dari syair. Jadi yang ditetapkan oleh Allah. Ada Ka'bah misalkan gitu. Ketika sholat kita harus menghadap ke arah Ka'bah. Itu adalah benda barang yang dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari tanda-tanda agama. Di mana manusia akan beribadah lewat tanda-tanda atau barang atau bentuk yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mengatakan bahwa syair itu serumpun dengan kata syukur. Oke, ada istilah syair gitu Pak ya. Nah, itu serumpun Pak gitu.
Apa syuur? Syuur itu rasa, perasaan syuur itu. Maka kenapa disebut syair? Baitan kata itu kenapa disebut syair? Kan tidak setiap baitan apa kata-kata yang tersusun itu disebut syair. Itu beda lagi gitu. Terus apa? Syair itu efeknya apa? Coba Pak, kalau syair itu dibacakan dengan orang yang punya keahlian dalam cara membacanya, ada nggak kira-kira respon, reaksi terhadap kulit kita? Ada kan ya, sampai merinding kan kadang gitu. Itulah syair. Sok Bapak nyin kata-kata, merinding muan. Belum tentu merinding. Kenapa? Karena kita mungkin bukan ahlinya menyusun kata yang baik gitu ya. Tapi kalau disusun oleh orang tertentu lalu dibacakan dengan suasana dan situasi tertentu, maka di zaman Rasul ada namanya Hasan bin Sabit. Itu dia jago syair. Walaupun ada mengatakan kata Hasan bin Sabit elehan cina gitu Pak, ningali musuh wae, ningali Yahudi diudangkan ku ibu-ibu, mana nama cici gua cina gitu. Tapi kalau sudah mendendangkan syair itu, oh bisa menimbulkan semangat luar biasa. Sehingga itu suka dibawa oleh Rasulullah itu untuk menghibur para sahabat dalam suasana penat, dia akan membacakan syair-syairnya. Nah itu jadi ada keahlian tertentu. Gitu. Kuliah wae kan ada jurusan adab gitu ya, untuk bisa mengambil tentang itu. Nah artinya bahwa kenapa Allah menyebut syair? Nah, itu dipahami bahwa seharusnya apa yang sudah disebut oleh Allah sebagai sya'airullah itu harusnya menimbulkan rasa untuk menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hewan sapi dipilih oleh Allah sebagai sya'airullah, domba, kambing dipilih oleh Allah sebagai sya'airullah, harusnya ada sikap yang kita tunjukkan, bukan ngahormat sapi nak gitu Pak. Bahwa benda ini, barang ini adalah yang sudah ditunjuk oleh Allah sebagai bagian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu mana syair. Jadi kita tidak lagi menganggap hal yang biasa. Gitu. Makanya di dalam proses nanti bagaimana memilih hewan kurban itu kan ada aturannya banyak. Gitu. Umurnya, kondisi fisiknya harus seperti apa. Kan tidak sembarangan. Kenapa? Ini syairullah. Nah itu yang harus tertanam dalam diri kita. Gitu. Memang itu hanya kotak saja. Kubus, Ka'bah itu. Tapi kan ini sudah dipilih oleh Allah dari sekian benda-benda yang ada di bumi itu. Allah memilih benda ini, barang ini. Sehingga kita bukan menghormat kepada bendanya. Tapi karena benda itu sudah dipilih oleh Allah sebagai sya'airullah. Saya pernah. Akhirnya sudah memberi syarat. Nah, kita teruskan. Yang ketiga. Kata Allah, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah itu. Wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang mengagungkan sya'airallah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah ketakwaan yang lahir dari hatinya. Jadi harus berhati-hati kita dalam hal ini. Tong anggap sapi itu pira sapi. Itu sudah dijadikan oleh Allah sebagai sya'airallah, dan akan Allah lihat nanti siapa orang yang ada takwa di dalam hatinya. Itu akan dilihat bagaimana sikap dia terhadap sesuatu yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat berarti kurban itu bukan persoalan hanya sekadar sembelihan, tetapi sebagai pembuktian terhadap ketakwaan. Hati-hati. Jadi apakah ada takwa di dalam hati kita? Nanti kita lihat tanggal 10 Dzulhijjah. Kalaupun ada takwa, atau kalaupun misalkan orang itu mau berkurban, bukan hanya sekadar asal kurban, tetapi seberapa besar ketakwaan yang ada pada diri orang itu.
Coba Pak, kalau semakin besar ketakwaannya, kira-kira akan bagaimana sikap dia terhadap syair Allah? Kan begitu Pak ya. Jadi kalau ditanya berapa ukurannya, mampunya seseorang, itu akan dikembalikan kepada orang itu. Karena kurban bukan persiapan 1 bulan. Karena kurban itu 1 tahun sekali. Kira-kira kurbannya persiapannya setahun. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang tiap tahun hanya menerima daging kurban, tidak pernah memberi daging kurban. Mungkin di antara kita ada yang bisa kurbannya itu setiap tahun, ada yang mungkin hanya bisa 2 tahun sekali, ada yang mungkin 3 tahun sekali, ada yang mungkin 5 tahun sekali, nggak masalah. Karena yang penting adalah mental yang tadi. Adakah ketakwaan di dalam dirinya? Tiap kurban hiji we anger sasaham di baheula oge. Boleh nggak Pak kurbannya itu 2 sahamnya, 3 sahamnya? Boleh tuh Pak? Boleh. Kusorangan kekenging Pak. Tadi abdi bahkan katanya Rasulullah itu rata-rata kurban 10 ekor gitu ya setiap kurban itu. Ya alhamdulillah kita sudah ada yang bisa merutinkan kurban. Walaupun mungkin belum bisa meningkatkan kurbannya. Seberapa kurban akhirnya jadi? 3.750.000. Ya. Mungkin nanti kalau semangat kurbannya sudah ini bisa dipakai ini ya Pak. Ini ada yang 4 juta, ada yang 3.750.000, minimal 3.750.000. Nanti ada yang 4 juta, nanti ada yang 5 juta. Silakan mau milih kelompok yang mana. Ya karena panitia belum menyediakan, mungkin bisa, oh saya 2 lah, 2 sahamnya. Saya 3, ya kan. Bisa begitu. Nah ini yang, ya saya juga kadang, iya ya betul, sebetulnya Pak, kurban itu bukan persoalan sekadar tadi, ada ketakwaan, atau bisa berkurban. Tetapi kalaupun bisa berkurban, kira-kira apakah kita bisa lebih dari sekadar 1 saham dalam kurban? Itu Pak. Jadi kurban adalah min sya'airillah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, Ibnu Abbas kemudian menjelaskan, wa may yu'azzim sya'airallah itu adalah dengan dia mengatakan qala al istisman wal istihsan wal istihdam. Jadi mengagungkan syiar Allah itu adalah satu istisman. Istisman itu artinya adalah memilih yang gemuk gitu. Jadi milih yang gemuk. Mungkin yang tadi ini kurban itu sekarang ada minimal 3.750.000. Ada yang harganya 4 juta, ada yang 4,5 juta. Nah, istisman itu kira-kira memilih yang mana? Atau mungkin karena tidak ada disediakan, saya pilih 2, saya 2. 2 saham, oh saya 3 saham. Nah, itulah istisman. Yang kedua, istihsan, yang paling bagus. Jadi ini kalau kita mau berkurban, datang ke tempat, ke bandar hewan, nah maka yang dipilih mana yang paling gemuk, satu itu ya. Itu namanya yu'adim sya'airallah. Pilih yang paling gemuk. Oh ini gemuk ini. Tapi iya tanduknya kurang bagus sih kelihatannya, atau telinganya rada kurang bagus. Dipilih yang mana? Istihsan, yang paling bagus tampilannya. Jadi pemilik domba banyak, pemilik domba ya bagus ya, lintuh ya gitu ya. Tapi tanduknya biasa, tapi mah tanduknya merintil gitu Pak. Wah, gitu kan bagus ya. Nah, jadi yang dipilih yang mana? Tapi lebarnya eta mah domba Garut itu, dan harganya lumayan pinter Pak. Kan bagus banyak tanduknya itu kan. Akronain gitu ya. Jadi wah gitu. Ya, jadi harus istihsan yang bagus. Kata Ibnu Abbas, yu'adim sya'airullah itu adalah istiqdom yang besar. Gitu ya. Gemuk, bagus, besar. Sok bapak lah meninggali. Kan sapi itu kan ada, abdi bogoh ya. Lain bogoh hatina jadi kabogoh gitu nya. Jadi suka
tampilannya tuh bagus gitu ya. Lihat dari depan itu kan, wah gitu ya. Dari samping, wah bagus gitu. Komodi tukang gitu ya, wah besar gitu ya. Nah, Ibnu Abbas begitu memahaminya, dan itu bukan sekadar pemahaman gitu ya. Ternyata kata Ibnu Abbas dan ada Abu Umamah bin Sahal mengatakan, kunna nusamminul udhiyah bil Madinah. Kata mereka, kami itu menggemukkan udhiyah kami itu di Madinah itu. Wa kanal muslimuna yusamminuna, dan kaum muslimin pun sama seperti itu. Jadi kira-kira begini Pak, begitu kurban hari ini, besok belanja anak onta, kira-kira begitu. Belanja anak onta, kemudian mereka piara onta itu, jadi di rumah-rumahnya itu ada onta-onta. Mereka gemukkan unta itu untuk apa? Dikurbankan ke depan. Jadi kira-kira lamun ayeuna dengan beres kurban balalanja anak me begitu banyak. Wah, bikin kadiburuan bapak teh ngaringu. Gitu kan. Kebayangkan tiap rumah aya embe gitunya gitu. Tapi kan hari ini barangkali tidak harus ngingu embe gitu banyak. Ah, iraha ngarit nah gitu banyak. Mendingan naon? Mendingan nabung jika apa gitunya. Jadi yusaminun itu mungkin bentuknya buka rekening lalu kita nabung di situ. Dan gemukan tabungan itu, yusaminun, gemukan, sehingga ketika usum kurban pas dibuka, alah kakara genep 100.000 tutup deh, terus saja begitu. Kan begitu Pak. Kan satu saat yang kurban itu banyak. Kenapa? Karena mereka memahami wa ma yu'adzim sya'airallah. Kadang-kadang ayah dimangges lah kurban tahun harba mau kurban deh. Ya, jadi anggapnya kurban itu cukup satu kali jika ibadah haji gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat hadis nomor 4. Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'ah. Gitu ya. Siapa yang punya sa'atun, keleluasaan. Keleluasaan untuk berkurban. Walam yudohi, tapi dia tidak berkurban. Apa kata Rasulullah? Fala yakrobanna musallana. Jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Jadi lamun Idul Adha teh diusir ku Nabi teh gitu. Karena rentang-rentang gitu, Idul Adha kan di lapang aja, rentang-rentang gitu, rekadinya mana rekaman. Tadi itu cek Rasul gitu. Coba Pak, kita selama hidup mencintai Rasulullah, bahkan ada orang yang menampakkan kecintaannya itu sampai bersolawat gitu ya, itu mungkin atas apa dasarnya itu mungkin cinta kepada Rasulullah kan begitu ya. Kebayang bagaimana kalau satu saat nanti diusir oleh Rasulullah? Kenapa Rasul tidak mengusirnya? Maka kenapa Rasul mengusirnya? Kenapa Rasul menunjukkan ketidaksukaannya kepada orang itu? Karena orang itu punya keleluasaan untuk berkurban, tapi tidak wajib. Tapi Rasul cukup menunjukkan ketidaksukaannya kepada orang yang mampu berkurban, tapi dia tidak melaksanakan. Pertanyaannya, apakah kita ini termasuk orang yang tidak mampu berkurban? Nah, ini yang harus ada rasa khawatir dalam diri kita. Jangan-jangan kita sebenarnya kalau diukur dalam 1 tahun, kita sebenarnya sudah mampu untuk berkurban. Kulkas kabeli misalkan gitu, HP nu anyar kabeli, gonta ganti gitu ya dalam 1 tahun itu. Tapi kenapa untuk kurban tidak bisa? Ya, tahu satu nada diumumkan anak karek bulan Dzulqa'dah kakek diumumkan. Ya kan kurban itu sebenarnya siapa yang harus melaksanakan kurban? Kita sebagai pribadi-pribadi. Bahwa nanti ada panitia, itu kita bersyukur karena ada orang tertentu yang masih punya atau masih ada kemauan untuk meluangkan waktu membantu Bapak dan Ibu untuk berkurban. Sebenarnya tanpa ada panitia, kurban harus dilakukan. Karena kurban itu adalah pembuktian ketakwaan. Saya ingin membuktikan ketakwaan. Ini adalah sya'airullah. Saya ingin mengagungkan apa yang sudah dipilih oleh Allah sebagai sya'airullah. Dan saya ingin membuktikan bahwa di dalam hati ini ada ketakwaan. Jadi jangan ini ada kebiasaan panitia dibuat, kemudian diumumkan, dikumpulkan, dibelanjakan. Tanggal 10 disembelih. Beres pulang masing-masing 11, 12, 13 itu masih ada waktu
Walaupun panitia sudah dibubarkan dan kita baru punya rezekinya tanggal 11-nya, apakah harus berkurban? Berkurban. Sembelih saja di hadapan rumah kita. Oleh kita sendiri. Kalau tidak bisa, cari orang yang bisa. Lalu kita diolah itu direcah itu banyak. Lalu kita bagikan seperti layaknya kurban. Jadi jangan sampai ada pikiran bahwa setelah penyembelihan tanggal 10 atau disepakati hari kedua, seakan-akan setelah itu kita sudah terbebas. Dan di hari ketiga baru kita dapat rezeki, misalkan gitu. Nah, maka itu bisa masuk man kana lahu sa' walam yudahhi. Makanya panitia kurban sebaiknya tidak dibubarkan gitu ya. Artinya bahwa masih bisa saja menerima titipan di hari keduanya, hari ketiganya sampai selesai gitu. Walaupun yang dilakukan oleh kepanitiaan itu mungkin di hari pertama tanggal 10, tapi kita antisipasi barangkali ada yang mau juga berkorban di hari berikutnya, ya kita terima, kita bantu. Nah ini Pak, jadi yang harus menjadi itikan kita. Jadi jangan sampai kita bersolawat kepada Rasul, mencintai Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di dalam sholat kita itu selalu membacakan itu. Tetapi satu saat oleh Rasulullah malah diusir oleh Rasul. Coba Pak, jangankan diusir oleh Rasul, diusir oleh sesama kita saja, kumaha perasaan Pak? Rek ngaji, diusir, wah gitu. Kan orang mah kadang-kadang itu diusir, geus asa terusir gitu nya. Jangan nyari hati. Nah itu kan kadang seperti itu. Nah, kembali yang tadi. Jadi kurban itu setiap kita harus punya niat, harus punya tekad untuk bisa melaksanakan kurban itu. Bahkan saya yakin kalau kurban itu atau pemikiran tentang kurban itu seperti itu, saya kira mungkin setiap tahun tidak akan hanya ini sakit itu kurban teh. Anger we etan kurban teh. Anger we etan menerima daging kurban teh. Saya yakin kalau ini ditingkatkan tentang semangat ini, mungkin sudah ada perubahan setiap tahun itu. Sehingga seperti Salamah bin Akwa menyatakan, pernah Rasulullah membuat aturan bahwa orang yang berkurban tidak boleh mengambil daging kurban melebihi dari 3 hari. Jadi kalau sudah 3 hari harus sudah habis. Kira-kira 3 poin. Itu di hari pertama. Jadi begitu kurban disyariatkan dan orang yang kurban itu barangkali masih terbatas karena tidak ada persiapan. Aduh, itu kurban ayeuna tanya, wah bukan aya. Nah, karena daging kurbannya terbatas, orang yang membutuhkan daging banyak, maka Rasulullah membuat regulasi, membuat aturan. Kata Rasulullah, man doha minkum fala yusbihanna ba'da salasah wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Siapa yang berkurban di antara kalian, maka tidak boleh mengambil bagian kurban itu lebih dari 3 hari. Cukup untuk 3 hari. Kalau 1 hari 1 kilo, berarti 3 kilo saja. Wa baqiya fi baitihi minhu syai', dan tidak boleh kemudian setelah 3 hari itu masih tersisa. Maksudnya apa? Dibatasi karena dagingnya terbatas. Pala makana amul mukbil, maka tahun berikutnya, nah tahun keduanya pelaksanaan kurban dilaksanakan lagi. Yang terbayang dalam pikiran para sahabat adalah jangan-jangan peraturan itu masih sama seperti tahun sebelumnya. Padahal sekarang para sahabat sudah persiapan, bisa dikatakan mungkin dari 100 orang yang ada, bisa jadi kalau kemarin itu hanya 5 orang yang kurban, makanya dibatasi. Tapi tahun berikutnya dari 100 orang itu mungkin 70 orang yang kurbannya. Kenapa? Yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Makanya mereka lapor kepada Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi. Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan seperti yang pernah dilakukan pada tahun yang lalu, bahwa kami tidak boleh mengambil daging kecuali hanya untuk 3 hari?
Qala kata Rasulullah, kulu, silahkan sekarang makan oleh kamu. Wa'atimu, dan silakan bagi kepada yang lain. Wadakhiru, bila perlu simpan, ya. Jadi tidak lebih tidak atau lebih dari 3 hari. Dzalikal am kana bin nasi jahdun. Waktu itu, tahun kemarin itu, orang-orang itu masih jahdun, masih kesulitan. Pak aradtu antu'inu fiha, saya ingin membantu mereka. Dalam riwayat Muslim mengatakan Pak aradtu ayab suafihim, saya ingin bahwa daging yang tahun kemarin kita sembelih itu ingin dibagikan secara merata karena masih banyak yang berkebutuhan. Tapi hari ini dagingnya sudah banyak, yang kurban banyak, silahkan. Enak tuh Pak panitia kalau begitu. Wah, enak Pak. Kapan panitia enak seperti itu? Ketika jamaah masjid atau kampung ini ada 200 kakak misalkan, ternyata 100 kakak itu yang kurban, masing-masing 1 ekor sapi. Bayangkan ada 200 ekor sapi. Panitia tembelak canggeng lagi. Pencit geresel datang meminta, silakan kamu mau apanya, pimpingnya sok potong bikin jing bawa kata. Puluh nafik. Timbangan, tidak perlu timbangan. Kenapa? Karena seperti itu. Kan ayatnya beli timbang Pak. Gitu. Timbangan gitu ya. Sapi tilu itu sampai ke asan, sampai beres gitu kan. Timbang begitu. Bikin berapa? Bikin cina 700 gitu. Beres 700 diplastikan, tali-talikan. Data lapor, oh salah, bukan 700, 800, bongkar deh. Cibitan deh, mana gitu. Nah, mau sampai kapan kita seperti itu gitu ya? Gitu. Nah, maksudnya tadi bahwa setiap orang muslim itu harus ada semangat dan harus ada rasa khawatir. Jangan-jangan kita ini tidak atau termasuk orang yang sebenarnya sa'ah punya keleluasan. Cuma kita memang mengabaikan. Yang ketiga, bagi kata matanya. Yang ketiga, sikap terhadap perintah kurban. Itu paling tidak saya baru masih menemukan 2. Satu, ada yang merespon dengan baik, oh iya saya mau kurban. Yang kedua, ada yang merespon dan niat untuk melaksanakan. Atau mungkin yang ada 3 ya. Yang ketiga, tidak ada respon apa-apa. Jadi ada yang semangat, siap, bahkan langsung, saya bersatu, langsung gitu ya. Ada yang oh ya insya Allah biga hoyong ayah gitu, niat tapi biga hoyong cina gitu, ayah no ngaliwasa gitu, baik cina tiga menang dangi. Gitu, ada yang begitu gitu. Nah, kita perhatikan hadis nomor 5, an Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu bima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Ini hadis kursi. Jadi Rasulullah meriwayatkan dari Allah Ta'ala. Qala, Allah berfirman, innallaha katabal hasanat was sayyiat. Allah akan mencatat al-hasanat, kebaikan-kebaikan, was-sayyiat, dan keburukan-keburukan. Jadi yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Tidak ada yang tidak dicatat oleh Allah. Summa bayyana dzalika, lalu dijelaskan apa maksudnya. Nah, dari catatan itu dijelaskan paman hamma bihasanatin. Siapa yang berniat, berkeinginan, merencanakan melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi tidak sempat dilakukan. Geus dikumpul-kumpul, nabung, begitu rek dikapanitiakeun, ada saja kebutuhan yang lain, akhirnya tidak jadi. Gitu. Geus niat gitu ya, sudah lapor sudah ini, tapi di waktunya ada keperluan mendesak yang lainnya, akhirnya diambil lagi dan dipakai keperluan yang lebih penting gitu. Artinya tidak dilaksanakan. Kata bahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah catat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Tidak jadi kurbannya, tapi sudah dapat catatan pahalanya. Nah, hesena Pak niat gitunya. Tuh begitu mah badai cenah niat. Nah, tapi niat itu bukan begitu. Niat itu azam. Niat itu adalah keinginan yang kuat. Dan bila perlu dibuktikan dengan ada usaha untuk melakukannya. Lumayan cenah ku niat oge. Nah, kadang orang jadi gitunya gitu. Wa in hamma biha fa amilaha, dan kalau orang sudah berniat dan sudah menunjukkan niatnya itu, azamnya itu,
Fa'amilaha, dan bisa dibuktikan, terbukti amalnya itu. Kata bahwa Allah azza wa jalla indahu asro hasanatin, maka Allah akan mencatatnya asro hasanatin, 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati di'bin, bahkan sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kasiroh, bahkan bisa berlipat-lipat. Bayangkan, kalau satu niat perbuatan baik tidak dilaksanakan, akan dicatat 1 kebaikan. Kalau niat itu sampai terlaksana, oleh Allah akan dicatat dan dibalas dengan 10 sampai 700 kali, bahkan bisa berlipat. Pertanyaannya, kenapa 10? Nah, bisa jadi barangkali ini nilai tertinggi adalah 10 kan biasanya gitu. Jadi setarnya itu dari 10 sampai 700. Kenapa bisa sampai 700? Bahkan bisa berlipat-lipat. Berarti setiap orang itu pahalanya bisa berbeda-beda. Tapi paling tidak dia sudah dapat 10. Jadi tergantung bagaimana kita mengolahnya itu Pak. Gitu. Jadi ibarat tanaman gitu, tanaman Pak, misalkan itu ayat tangkal buah, itu tangkal buah kan asalnya tinggal biji yang ditanamkan kemudian jadi pohon. Nah, apakah pohonnya itu akan bagus tumbuhnya? Tergantung apanya? Perawatannya. Cacapkan, dirawat, disiram, kemudian hama-hamanya diperhatikan, itu akan tumbuh baik dengan dan subur. Tapi lamun ceblor antep, itu kadang-kadang terjadi. Kebaikan seperti itu. Kalau kita kebaikan itu bisa mengolahnya, memeliharanya, menjaganya, bisa saja kebaikan itu bisa terus semakin banyak. Wa in hamma bisayyi'atin, tapi jika orang merencanakan, meniatkan keburukan, falam ya'malha, tapi tidak jadi dilakukan keburukan itu, kata bahallahu indahu hasanatan kamilah, dicatat 1 kebaikan. Niat di masjid teh rek ngahilikeun sendal. Geus diincar di kamar kan aya sendal anyar. Geus niat kan. Ngajak mau sendal lagi butut di mah teh gitunya. Ada aya sendal anyar di mana? Niat goreng pada tentunya asup ke masjid. Jamaah teh ngadon ngarobrol itu jadi tuntunata. Nah, tidak jadi berbuatkan keburukan, maka dicatat oleh Allah sebagai 1 kebaikan. Tapi ada hadis lain mengatakan katanya tidak jadinya itu bukan karena orang, tapi tidak jadinya itu dia ingat gitu. Ketika akan rek dihilikeun, ingat karena ayat ceramah tentang awas bahwa kamu itu dilihat oleh Allah. Itu jadi gitu Pak. Nah, katanya kalau yang menyebabkan dia batal itu karena takut kepada Allah, maka dicatat 1 kebaikan. Tapi lamun terjadi nanti lantaran DKM ngadehem wae, nah itu bacanya karena manusia itu mah tidak gitu ya. Jadi ada hadis lain mengatakan kalau dia membatalkan keburukan itu karena memang takut oleh Allah, maka dicatat 1 kebaikan. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir, hadis Ali. Ini yang sudah sering disampaikan. An Ali qala amaroni Rasulullah SAW. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah menyuruh aku untuk untuk mengurus ala buddihi atas sapi atau unta kurbannya itu, wa an atasaddaqu bilahmiha, dan aku disuruh untuk mensedekahkan dagingnya, wa juludiha, dan kulitnya, wa ajillatiha, dan aksesorisnya, wa alla u'tiyal jazzaru minha, dan aku dilarang untuk memberikan sebagai upah bagi yang menyembelihnya. Qala nahnu nu'tihi min indina, bahkan kami merogoh saku kami untuk memberikan upah kepada yang menyembelihnya, tidak menjadikan daging itu untuk yang menyembelih. Nah, hadis ini kalau kita pahami, inilah hadis tentang munculnya panitia kurban. Jadi Rasul biasanya sendiri barangkali sembelih sendiri kemudian dibagikan. Tapi katanya di akhir itu terakhir Rasul kurbannya itu dengan 100 ekor unta. Dan sekitar berapa puluh ekor unta oleh Rasulullah disembelih sendiri dan sisanya kemudian
diberikan kepada atau dimandatkan kepada yang lain untuk diurus. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita lihat kurban itu adalah yang harus dilakukan oleh individu. Makanya bisa tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Silahkan belanja sendiri, pilih sendiri, cari dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Tapi karena di kita tidak mungkin, apalagi yang kurbannya ibu-ibu, piraku ibu-ibu belanja, nyai belanja daging ke pasar nanti sabunnya, ayo belanja sapi, kajaga atau apa ke bandar mah jeung harus ya. Terus saya ku ibu teh dititipin ka saha panitia kurban. Maka panitia kurban itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kurban. Karena kurban tadi ingat, bukan persoalan daging, tapi kurban itu adalah persoalan tentang ingin membuktikan ketakwaan. Jadi yang menitip kurban itu dalam rangka ingin membuktikan ketakwaannya kepada Allah. Ingin mendapatkan ridho Allah. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi yang akan meraih ridho Allah itu bukan daging dan darahnya, bukan seberapa besar sapi itu, tetapi ketakwaannya. Takwa itu artinya disiplin sesuai dengan koridor dan aturannya. Maka panitia di sini yang paling bertanggung jawab mewakili para kurbani dalam rangka ingin membuktikan ketakwaannya. Berarti para panitia dia sudah sangat paham tentang fikih kurban setidaknya, dalam cara memilih hewan kurban, dalam cara pelaksanaannya dan seterusnya. Karena para panitia di satu sisi sangat mulia karena membantu orang-orang untuk berkurban, tapi di sisi lain ada tanggung jawab yang lebih besar. Jangan sampai kurban itu tidak menjadi takorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus dihindari. Karena kurban seharusnya sesuai dengan namanya kurban, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk dapat membuktikan ketakwaan, dan salah satunya adalah dengan cara melaksanakan ibadah kurban nanti. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemudahan kepada para panitia yang sudah mendeklarasikan diri sebagai panitia kurban, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam proses pelaksanaannya, sehingga kurban-kurban yang kita lakukan itu benar-benar bisa satu menjadi pembuktian ketakwaan kita kepada Allah, dan bisa menjadi jalan untuk takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan doa. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga.